Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas pelajaran kimia tentang unsur-unsur golongan alkali. Alkali merupakan unsur-unsur yang menempati golongan 1A pada tabel periodik unsur, kecuali unsur hidrogen, karena hidrogen mempunyai sifat yang berbeda dengan golongan alkali. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu, di mana air abu ini bersifat basah. Oleh karena itu, logam-logam golongan 1A membentuk basa-basa kuat yang larut dalam air. Unsur-unsur alkali dalam sistem periodik unsur meliputi litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Hidrogen tidak termasuk golongan alkali, karena karakter yang dimiliki oleh hidrogen ini berbeda dan tidak sesuai dengan karakter atau sifat dari logam alkali yang lain. Nah, unsur alkali jika kita lihat konfigurasi elektronnya, dia mempunyai elektron valensi 1. Pada elektron valensi tersebut terletak pada subkulit Ns1. Nah, karena elektron valensi 1 ini tadi, untuk mencapai kestabilan, golongan alkali akan melepaskan satu elektron dan membentuk ion positif, seperti Li+, Na+, K+. Maka dari itu, bilangan oksidasi dari alkali golongan 1A yaitu 1. Yang pertama ada sifat fisika. Secara fisik, semua logam alkali itu berwarna putih mengkilap, kecuali cesium yang berwarna kuning keemasan. Jadi, jika dibersihkan berwarna putih mengkilap. Nah, selain itu, logam alkali ini dia juga bersifat lunak. Tekstur logam ini tuh cenderung lunak, sehingga dia bisa diiris dengan pisau. Selain itu, golongan alkali merupakan penghantar panas dan listrik yang baik atau biasa disebut dengan konduktor. Sifat fisika yang lain yaitu titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih dari Li ke Cs dari atas ke bawah. Dia cenderung semakin rendah. Titik leleh dan titik didih yang semakin ke bawah semakin rendah itu disebabkan oleh kerapatan atau ikatan logam yang makin rendah, sehingga atom-atomnya mudah untuk dipisahkan. Nah, selanjutnya sifat fisika yang menjadi kekhasan dari senyawa alkali yaitu warna nyala. Jadi, kalau kamu mencoba untuk membakar logam ini, api yang dihasilkan akan berbeda-beda. Jadi, kalau litium warnanya merah, natrium warnanya kuning, kalium warnanya ungu, rubidium warnanya merah, dan cesium warnanya biru. Selanjutnya ada sifat kimia alkali. Sifat yang pertama yaitu senyawa alkali sangat reaktif, sehingga di alam tidak ditemukan sebagai unsur bebas, tetapi dalam bentuk mineral atau bersenyawa dengan unsur yang lain. Karena energi ionisasi yang rendah sehingga mudah melepaskan elektron. Jadi, semakin reaktif suatu logam, maka semakin mudah logam itu melepaskan elektron. Sifat yang selanjutnya yaitu jika kita lihat potensia reduksinya, logam alkali itu mempunyai harga potensia reduksi yang bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan dia mudah untuk mengalami oksidasi, sehingga logam alkali ini merupakan reduktor kuat. Yang selanjutnya yaitu logam alkali bereaksi hebat dengan air. Semua logam alkali itu bereaksi hebat dengan air, menghasilkan senyawa basa dan gas hidrogen dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Yang kedua yaitu alkali bereaksi dengan senyawa halogen. Halogen ini golongan 7A ya. Jadi, logam alkali akan bereaksi dengan gas halogen membentuk garam halidanya dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Reaksi yang ketiga, alkali bereaksi dengan hidrogen. Jika logam alkali ini dipanaskan, maka akan bereaksi dengan gas hidrogen lalu membentuk senyawa hidrida. Sedangkan reaksi yang terakhir yaitu bereaksi dengan oksigen. Logam alkali bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida, peroksida, dan juga superoksida tergantung pada kondisi reaksi. Litium. Litium ini diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCa. Ion litium biasanya digunakan untuk baterai smartphone, laptop, dan lain-lain. Selain itu, litium juga digunakan sebagai bahan pembuat pesawat terbang.
Natrium. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida yang biasa disebut dengan proses Downs. Fungsi dari kalsium klorida adalah untuk menurunkan titik cair sehingga lebih efisien. Nah, kegunaan yang pertama yaitu natrium hipofluorid yang biasa digunakan untuk bahan disinfektan dan juga pemutih. Contoh lain yaitu soda api yang digunakan untuk mengatasi pipa saluran yang tersumbat. Selain itu, natrium hidroksida juga biasa digunakan untuk pembuatan sabun maupun deterjen. Nah, uap Na biasanya digunakan pada lampu jalanan untuk memberikan warna kuning. Selanjutnya ada kalium. Kalium hidroksida biasa digunakan untuk membuat sabun atau deterjen. Nah, sedangkan kalium nitrat digunakan untuk pupuk atau bisa juga sebagai bahan peledak. Fungsi selanjutnya yaitu unsur rubidium. Rubidium digunakan sebagai osilator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer. Selain itu, biasa digunakan sebagai getter dalam tabung-tabung vakum dan sebagai komponen fotosel. Senyawa rubidium memberi warna ungu pada kembang api. Fungsi yang terakhir yaitu cesium. Cesium digunakan pada sel fotolistrik dan juga sebagai standar satuan detik pada jam atom. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.